Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat mudah dimengerti dan dipahami. Materi kita hari ini, kita sudah masuk pada bab 3, yaitu mengenai lingkaran. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas dulu unsur-unsur lingkaran. Kira-kira apa saja ya bagian-bagian pada lingkaran? Langsung saja yuk kita lihat video penjelasannya. Unsur-unsur pada lingkaran itu yang pertama ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Nah, ini dia unsur-unsur yang ada pada lingkaran atau bagian-bagian yang ada pada lingkaran. Kemudian kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama itu ada titik pusat. Apa sih titik pusat itu? Nah, titik pusat itu adalah suatu titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Nah, seperti ini ya contohnya. Titiknya itu selalu ada di tengah. Di sini simbolnya P. Maka cara penulisannya titik pusat P. Ya, yang kedua ada yang dinamakan jari-jari atau disimbolkan dengan huruf R kecil ya, yaitu berupa garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik yang ada di lingkaran. Nah, jadi titik pusatnya itu kan yang di tengah. Kemudian kita hubungkan ke titik yang ada di lengkungan lingkaran itu. Maka garisnya itu seperti ini ya, hanya setengah saja garisnya. Cara penulisannya yaitu jari-jari PQ ya. Di sini bisa kelihatan dari P ke Q. Selanjutnya ada diameter atau kita simbolkan dengan huruf D, yaitu berupa garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan harus melewati titik pusat. Nih, kalian lihat contoh gambarnya. Dua titik pada lingkaran berarti titik yang lingkarannya itu kan R dengan S. Nah, itu dihubungkan dengan garis. Tapi ingat ya, harus melewati titik pusat. Cara penulisannya berarti diameter RS. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, yang keempat ada busur. Apa sih busur itu? Nah, berupa lengkungan yang ada pada lingkaran. Kita lihat gambarnya. Maka, cara penulisan busurnya itu adalah busur TU ya. Jadi, misalnya di sini kan ada titik U dan titik T, maka busurnya itu adalah garis lengkungan ini ya, yang warna biru ini. Nah, itu disebut busur UT. Paham ya? Selanjutnya ada yang dinamakan tali busur, berupa garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Contohnya ini. Jadi, dua titik pada lingkaran, ada titik V dan titik W. Kita hubungkan dengan garis. Nah, ini adalah tali busur ya. Cara penulisannya berarti di sini tali busur VW sesuai dengan titiknya. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan, kira-kira diameter itu bisa disebut juga dengan tali busur tidak ya? Jawabannya adalah iya, karena diameter itu adalah tali busur yang paling panjang karena sama-sama menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ingat ya. Yang selanjutnya di sini ada tembereng. Apa sih tembereng? Tembereng itu berupa daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kita lihat contohnya. Di sini busurnya itu kan VW. Kemudian tali busurnya itu yang ini kan. Kemudian busurnya itu lengkungannya. Jadi daerah temberengnya itu adalah ini yang diarsir ini. Ya. Cara penulisannya tinggal kalian tulis saja tembereng VW atau daerah ini bisa kalian gambar. Nah, gitu ya. Yang terakhir di sini ada juring.
Juring itu berupa daerah juga, tapi yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Kita lihat contohnya, 2 jari-jari dan 1 busur. Nah, maka ini daerahnya. Bisa disebut juga dengan juring XOY. Juring XOY. Atau bisa kalian gambar yang diarsirnya. Nah, di sini Ibu ada contoh. Sudah Ibu gambarkan ya lingkarannya ini. Nah, kemudian kita akan mencari unsur-unsur lingkarannya ya. Yang pertama itu ada titik pusat. Tadi kan titik pusat itu adalah titik yang berada di tengah. Berarti dari gambar ini titik pusatnya itu adalah yang O ya. Berarti kalian tinggal tulis aja titik pusatnya itu O. Selanjutnya, jari-jari. Kalian ingat pengertiannya ya. Jari-jari itu adalah garis yang setengahnya aja dari titik pusat ke titik yang ada pada lingkaran. Ini titik pusat, terus ke titik yang ada di lingkaran. Berarti ada OT ya. OT itu jari-jari, berarti OT. Kemudian ada apa lagi jari-jarinya? OS ya. OS. Kemudian ada apa lagi? O ke U ya. Titik O ke titik U berarti OU. OU. Nah, ini dia untuk jari-jarinya. Tidak ada lagi ya. Yang titik pusat ke titik pada lingkaran cuma ada 3. Selanjutnya kita mencari diameter. Diameter itu adalah 2 titik pada lingkaran yang dihubungkan, tapi harus melewati titik pusat. Nah, dari sini berarti diameternya itu adalah garis yang U ke S ya. Kalian lihat ya, garis U ke S itu melewati titik pusat. Berarti itu diameternya. Diameter US. Nah, gini ya. Ada lagi nggak kira-kira? Tidak ada ya. Tidak ada garis yang melewati titik pusat selain yang US. Selanjutnya untuk busur itu berupa lengkungan. Berarti di sini ada banyak untuk lengkungannya. Kita lihat ya. Misalnya dari titik R ke titik S. Ini adalah lengkungannya ya. Lengkungan. Nah, ini nih. Nah, ini adalah busurnya dari R ke S. Berarti kita boleh tulis busur RS. Nah, biasanya ada simbol seperti ini di atasnya. Nah, gitu. Kemudian ada busur apa lagi? Banyak ya. Nih, dari titik U ke titik R itu juga busur. Lengkungannya ya. U ke R. Kemudian ada U ke T. U ke T, lengkungan U ke T ya. Berarti ini busurnya, lengkungan ini U ke T. Nah, seperti itu. Ada lagi, satu lagi. Misalnya T ke S boleh. Nah, berarti ini lengkungannya ya. T ke S. Kita tulis busur TS. Nah, gampang ya kalau menentukan busur. Selanjutnya kita cari tali busurnya. Nah, tali busur ini 2 titik yang ada pada lingkaran dihubungkan menjadi garis. Kira-kira garis yang mana untuk tali busur? Garis R ke S ya. Ini kan ada di lingkaran titiknya. Ini juga ada di lingkaran titiknya. Dihubungkan dengan garis. Berarti itu tali busurnya. Tali busur RS. Nah, kemudian ada apa lagi? Tali busur terpanjang. Kata ibu tadi apa? Diameter. Diameter itu boleh disebut juga dengan tali busur terpanjang. U ke S ya. Ini bisa disebut juga tali busur US. Udah ya untuk tali busur. Nah, selanjutnya ini ada tembereng dan juring. Nah, keduanya ini kan berupa daerah. Kita cari dulu untuk daerah yang tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalian lihat untuk tali busurnya, contoh tali busurnya kan kita udah dapat R ke S. Ini tali busurnya
Dan ini adalah busurnya, berarti daerah tembereng itu adalah yang ini, yang Ibu arsir ini ya. Ini adalah daerah tembereng. Kalian bisa tuliskan RS juga. Nah, atau kalian jika digambarkan ini seperti ini. Ini miring, kemudian ini garis busurnya. Nah, ini adalah tembereng RS. Ini R-nya dan ini S-nya. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya ada lagi, bisa kalian tulis juga. Selanjutnya untuk juring. Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Kita lihat 2 jari-jari. Misalnya ibu mau pakai jari-jari yang TO sama OS. Berarti juringnya adalah yang ini, daerah yang ini. Nah, ini adalah juringnya. Ya. Berarti kalian bisa tuliskan TOS. Kalau misalnya digambar berarti menjadi ini miring, kemudian ini lengkungannya. Nah, ini O-nya, ini T, dan ini S-nya. Ini ya, ini adalah daerah juring. Satu lagi deh, kira-kira yang mana ya? 2 jari-jari dan 1 busur. Misalnya ibu mau jari-jari yang ini, TO dan UO. Berarti ini daerah juringnya ya. Nah, ini daerah juringnya. Kita bisa tuliskan yang kedua itu ada UOT atau TOU. Boleh ya, sama saja. Kalau digambar berarti menjadi, nah, seperti ini. Ini busurnya atau lengkungannya. Ini U, ini O, dan ini T-nya. Ini adalah daerah juringnya. Nah, seperti itu untuk contoh mencari unsur-unsur pada lingkaran. Nah, kemudian ada lagi, karena jari-jari itu kalau diperhatikan itu kan hanya garis setengah saja ya. Kalau diameter itu adalah garis yang paling panjang. Berarti kalau kita tuliskan ke dalam angka, misalnya ibu punya diketahui R atau jari-jarinya itu adalah 20 cm, maka diameternya adalah berapa? Berarti 2 kalinya dari jari-jari, tinggal 20 dikaliin 2. Jadi berapa diameternya? 40 cm. Gitu ya. Sekarang kebalikannya, kalau ibu punya diameternya itu adalah 100 cm, maka jari-jarinya adalah berapa? Berarti kalau mencari jari-jari itu setengahnya dari diameter. Tinggal 100 dibagi 2, yaitu 50 cm ya. Jadi, kalau misalnya mencari diameter itu, jari-jari dikali 2. Kalau mencari jari-jari, berarti diameter dibagi 2 ya. Karena misalnya gini, ini jari-jarinya 20, misalnya yang ini ya. Jari-jarinya OS itu 20 cm. Nah, maka diameternya itu berapa? Berarti akan 40 dari mana? Ini S ke O 20. O ke U juga akan 20 cm. Maka dari titik S ke titik U itu seluruhnya adalah 40 cm. Paham ya? Yang terakhir di sini ada tugas terdiri dari 2 soal. Yang pertama itu melengkapi ya. Misalnya untuk lingkaran A, karena jari-jarinya sudah ada 15 cm, berarti diameternya berapa? Kalian cari gitu ya, seterusnya. Kemudian untuk yang nomor 2, di sini kalian menentukan unsur-unsur lingkaran seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Misalnya untuk jari-jarinya itu apa aja, terus juringnya itu apa aja, kayak gitu ya. Kalian kerjakan di buku tulis matematika, jangan lupa
soalnya ditulis ya, karena ini cuma 2 soal jadi sedikit kalian tulis soalnya. Untuk tabel kalian buat ya, tabelnya di buku tulis juga. Kalau misalnya tugasnya sudah selesai, jangan lupa langsung dikirimkan ke ibu, oke? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini mengenai unsur-unsur pada lingkaran. Semoga materinya mudah dipahami dan dimengerti. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.